Doa kami pun mau belajar merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kami hari lepas hari, sehingga pengharapan kami akan Engkau semakin hari semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Dimulai dari ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Kita akan merenungkan di bawah satu tema, kontras antara mengandalkan manusia dan mengandalkan Allah. Sekali lagi, kontras antara mengandalkan manusia dan mengandalkan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks atau latar belakang dari ayat-ayat yang terdapat dalam Yeremia 17, terkhusus ayat 5 sampai 8 ini, ialah karena pada waktu itu raja-raja Yehuda cenderung mencari pertolongan kepada Mesir ketika mereka akan melawan atau menghadapi ancaman dari Babel. Jadi saat itu raja-raja Yehuda mencari pertolongan Mesir. Itu artinya mereka mengandalkan manusia untuk menyelamatkan mereka dari ancaman Babel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkhusus di ayat 5 sampai 8 ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Dalam perjanjian lama, biasanya itu berkat dijanjikan atau dituliskan mendahului pernyataan kutuk. Tapi dalam nats yang kita baca ini urutannya dibalik. Kutuk terlebih dahulu, baru ayat-ayat berkaitan dengan berkat. Nah, hal ini berarti bahwa nasib yang Yehuda alami dalam waktu dekat adalah kutuk. Jadi kutuk hukuman Allah tidak dapat lagi dihindari oleh bangsa Yehuda pada saat itu, sebab dosa mereka sudah sedemikian besar atau sudah sedemikian terukir dalam dasar hati mereka, sampai pada waktu itu, terkhusus di ayat ini, Tuhan menyatakan kutuknya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita melihat secara sederhana, ayat-ayat ini menjelaskan tentang kontras antara berkat dan kutuk. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, sedangkan yang mengandalkan sendiri mereka akan menerima kutukan. Nah, mereka yang kepercayaannya berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia pasti akan kecewa. Mereka pasti orang-orang yang miskin rohani dan akhirnya terhilang. Sedangkan atau sebaliknya, orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh yang namanya warisan ilahi, hidup yang kekal. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun, karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah. Ini sudah sangat jelas di ayat 5 sampai 8 tadi tertuliskan. Nah, kita akan lebih dalam lagi merenungkan ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan itu artinya kita lebih confident atau lebih nyaman, atau lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu arti dari mengandalkan Tuhan. Jadi kalau selama ini kita lebih nyaman, lebih
aman, lebih percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu merupakan ciri bahwa kita sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita sudah istilahnya menepati atau menjalani apa yang dikatakan di ayat 7 ini. Kita menjadi orang yang diberkati, yang mengandalkan Tuhan, yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 sangat jelas janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Secara singkat di sini setidaknya ada 6 janji Tuhan di ayat 8 tadi yang sudah kita renungkan atau yang sudah kita baca. Yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini Mazmur pasal 1 ayat 1-3 yang sebelum firman Tuhan sudah kita nyanyikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama ialah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita ialah firman, yang menjadi pegangan kita adalah firman, dan kita hanya percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, sebab air menggambarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di ayat Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi ayat ini sinkron dengan Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita hidup melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Nah, itu yang menjadi janji Tuhan pertama bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita bisa bandingkan di Kolose 2 ayat 7. Mungkin saya tidak membacakan ayatnya, langsung saja. Ini artinya masih berkaitan dengan firman Tuhan. Artinya janji Tuhan yang kedua ialah kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi yang kuat, karena akar ini berkaitan dengan pondasi, berkaitan dengan dasar dari suatu tumbuhan. Ketika akarnya itu kuat, otomatis pohon tersebut tidak mudah tumbang. Nah, demikian juga Tuhan menjanjikan kita yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon, di mana akarnya itu merambat ke tepi batang air, sehingga segala aspek kehidupan kita didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, janji Tuhan ialah ia tidak mengalami panas terik. Nah, di sini artinya meskipun kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh, tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa janji Tuhan atau berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak melulu secara materi, tetapi ketika mengalami pergumulan, di sini mengalami panas terik, disimpulkan atau digambarkan, kita tetap kuat, kita tetap tahan uji. Itu juga merupakan berkat yang Tuhan janjikan. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, kita masih bisa bertahan, itu merupakan berkat. Dan tidak semua orang mampu ketika ada pergumulan mampu bertahan. Ada banyak orang di luar sana mengalami masalah, pergumulan yang berat, mereka mengandalkan diri sendiri, mengambil jalan pintas, bisa dengan bunuh diri, atau memikul sendiri, sampai depresi, gila, dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur kalau kita sampai hari ini, meskipun ada pergumulan, kita masih mampu bertahan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya, janji Tuhan bagi kita yang mengandalkan Dia ialah ia seperti daun yang tetap hijau. Ini artinya orang melihat kehidupan kita itu menjadi berkat. Daun yang hijau, seperti daun yang hijau, berarti kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, atau kehidupan kita yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tak jarang ya, banyak orang yang mengatakan kok orang Kristen hidupnya dalam tanda kutip enak-enak atau seperti tidak ada masalah dan lain sebagainya. Ini merupakan Bapak Ibu janji yang sudah Tuhan tuliskan bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Dia. Oleh karena itu, milikilah hidup yang istilahnya seperti daun yang tetap hijau. Jangan kita orang Kristen tetapi kita seperti daun yang kering. Kita tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan orang di luar sana pun melihat hidup kita seperti hidup kita sama saja dengan orang yang di luar Tuhan. Nah, yang kelima, janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan ialah ia tidak khawatir dalam tahun kering. Ini bisa kita bandingkan di Habakuk 3 ayat 16 sampai 18. Nah, di situ saya bacakan sebagian ayatnya dari ayat 17. Habakuk pada waktu itu mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Habakuk meskipun pada waktu itu dalam kesulitan, pohon anggur tidak berbuah, semua tidak menghasilkan. Mungkin saat ini seperti gambaran kehidupan kita saat ini, banyak usaha kita yang mungkin sulit untuk dijalani di masa-masa COVID-19 ini. Tapi di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi kita yang mengandalkan Tuhan ialah kita tidak khawatir dalam tahun kering. Seperti Habakuk, dia tetap bersuka cita dalam keadaan sulit sekalipun. Jadi di sini ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang selalu percaya akan janji Tuhan, ada jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersuka cita, sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, yang menjadi janji Tuhan bagi kita yang mengandalkan Dia ialah ia tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, buah ini berkaitan dengan karakter. Kita bisa bandingkan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin saya tidak usah membaca karena kita sudah hafal buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh syukur, penuh sukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar mengalami keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa kita sangkali ya, untuk menjalani atau berbuah karakter yang benar itu sangat sulit, butuh proses. Tidak ada satu orang pun yang sempurna memiliki 9 buah roh dalam hidupnya, karena setiap orang terus berjuang untuk mencapai karakter yang benar di dalam Tuhan. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan juga terbatas. Kami mungkin tidak bisa sepenuhnya mengasihi orang lain, apalagi ada orang-orang yang terkadang membuat kita kesal atau lain sebagainya. Atau mungkin kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya belum bisa 100% menjadi pembawa damai di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang sekitar kita. Kita belum bisa 100%. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan salah satunya ialah kita tidak berhenti menghasilkan buah. Itu artinya ada harapan di tengah-tengah proses kita untuk mengandalkan Tuhan. Ada harapan kita berbuah karakter yang benar. Nah, itu yang menjadi janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada 6 janji Tuhan. Kita bisa baca di ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kontras antara mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri. Berarti kebalikan dari yang pertama tadi. Artinya kita lebih confident atau lebih nyaman, lebih yakin, merasa aman, percaya atau lebih mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kekuatan kita ya, sebagai manusia yang terbatas. Jadi kita lebih mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip dan cara-cara manusia. Nah, ini yang tidak
dikenan oleh Tuhan, atau yang akan mendatangkan kutuk bagi kita ketika kita mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan diri kita sendiri. Dan di ayat 5 juga dikatakan orang yang menjauh dari Tuhan. Artinya orang yang menjauh dari Tuhan itu artinya orang yang hatinya memberontak kepada Tuhan, hatinya meninggalkan Tuhan, dan hatinya semakin jauh sehingga semakin hari semakin tidak peka kepada firman Tuhan. Inilah orang-orang yang mendatangkan kutuk dalam hidupnya ketika dia mengandalkan diri sendiri dan menjauh dari Tuhan. Nah, di ayat 6 ada 3 hal yang diterima orang yang mengandalkan diri sendiri. Yang pertama, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Yang kedua, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Yang ketiga, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita bandingkan dalam versi firman Allah yang hidup, di situ dituliskan bahwa ia seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun, tanpa harapan untuk masa depan. Ia tinggal di padang-padang garam di gurun tandus yang tidak berpenghuni. Baginya masa-masa yang baik sudah lewat untuk selama-lamanya. Jadi inilah kontras antara orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Di mana ketika orang yang mengandalkan Tuhan penuh dengan berkat dan janji Tuhan, tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan penuh dengan kutuk, di mana tidak ada masa depan. Di situ digambarkan seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun. Mungkin kalau kita bisa lihat gambar, kurang lebih seperti ini, kering kerontang kehidupannya. Mungkin dia bisa memiliki segala harta, benda, dan lain sebagainya. Mungkin dia berhasil dalam usaha dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan jiwanya kering. Kehidupan jiwanya itu seperti tidak ada masa depan. Banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang-orang yang berhasil berakhir dengan bunuh diri. Orang-orang yang berhasil berakhir dengan depresi. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Mungkin kita berpikir, orang ini kaya dan lain sebagainya, tetapi kenapa anaknya jadi seperti ini atau istrinya seperti ini dan sebagainya. Ada banyak contoh di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, berkat daripada Tuhan bukan hanya dalam sebatas materi, tapi banyak hal yang kita terima daripada Tuhan. Tidak hanya materi, tetapi kehidupan kita, di mana kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam kesulitan, terus berpengharapan, tidak khawatir, kita terus dibaharui dengan karakter yang benar. Itu merupakan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sedangkan ketika kita menerima kutuk, kurang lebih kehidupan kita seperti semak belukar ini yang kering kerontang secara rohani. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesimpulan bagi kita, jika kita diberi kesempatan untuk memilih manakah yang kita pilih, berkat atau kutuk, yang pastinya kita akan memilih berkat. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh berkat kita harus memiliki prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berani tampil beda. Kita harus berani dibenci orang, karena kita harus benar-benar berjalan di jalannya Tuhan. Meskipun kita pun terkadang jatuh bangun, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki tekad. Ketika kita mau menerima atau memilih berkat Tuhan, kita harus memiliki tekad. Walau berbagai persoalan yang kita alami, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan, bahwa dari ayat 5 sampai 8 tadi yang sudah kita renungkan, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami bersama-sama, pada intinya milikilah tekad dalam kehidupan kita. Walaupun persoalan yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan kita sekali-sekali mengambil jalan pintas dengan